Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah BPI, kita lanjut ke matematika ya. Nah ini salah satunya manusia itu punya ilmu pengetahuan. Oke, kita bahas tentang matematika ya. Nah matematika ini kalian bisa lihat nanti di buku matematika ya. Nggak perlu di buku tematik. Di buku matematika itu bab tentang, saya lupa tadi ya, bab tentang bangun ruang. Kalau tidak salah halaman 100-an itu, 104 apa 103 gitu ya. Atau kalau salah ya berarti 105 kah, mungkin di antara seperti itulah gitu ya. Jadi tentang sifat-sifat bangun ruang. Ya mungkin sekarang kita tentang sifat-sifatnya dulu gitu ya, belum bagaimana cara menghitung bangun ruangnya. Ya, baik. Sekarang silakan diperhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar-gambar atau gambar dengan benda-benda yang berdimensi 3 atau 3 dimensi. 3D orang bilang gitu ya, atau benda ruang. Nah, itu ya. Ada tenda, ada akuarium, lemari, susu, kaleng susu, lalu kemudian itu ada bentuk piramida, itu topi petani ya. Lalu ada bola. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau dalam matematika ini semua ada nama-namanya, gitu ya kan? Masih ingat enggak? Ya. Ini bentuk apa? Ini kalau namanya matematika ini bentuk apa? Bentuk prisma ya gitu ya. Ini bisa balok, bisa juga ya kubus gitu ya. Ini balok, ini tabung, ini limas, ini kerucut, ini bola gitu ya. Percepat saja. Ya, yang pertama dulu kita membahas tentang prisma. Prisma ini ada 2 ya. Ada prisma tegak, ada prisma condong, miring. Nah, yang nanti akan kita bahas ini adalah prisma tegak gitu ya. Nah, ini semua adalah prisma tegak. Ini semua yang ada di gambar ini, yang sekarang ini, semuanya disebut sebagai prisma tegak. Ya, walaupun nanti prisma tegak ini nanti ada macam-macam lagi, beda-beda lagi dia gitu ya. Beda-beda lagi namanya. Namun secara umum ini adalah kelompok bangun ruang prisma tegak gitu ya. Kenapa dibilang prisma tegak? Ya, kita lihat ciri-cirinya. Nah, kalau ini namanya prisma segitiga. Ini alasnya, atasnya, ini atas namanya ya. Bagian atasnya ini, itu lihat sama dengan bagian alasnya gitu ya. Salah satu cirinya itu nih. Tegak tuh maksudnya ini, tegak lurus gitu ya. Dia enggak miring begini ya. Dia enggak miring gitu ya. Ya. Ini namanya prisma segitiga. Kita lihat sifat-sifat prisma tegak. Sisi alas, yang pertama sisi alas dan sisi atasnya sama. Jadi sisi alas dan sisi atasnya sama. Coba kita perhatikan ini, prisma segitiga. Ini bentuknya ya. Bentuknya adalah segitiga. Itu atasnya. Alasnya juga berbentuk segitiga. Jadi sama. Itu maksudnya ya, sama. Lalu kita lanjut. Jadi sisi alas, nomor 1 sisi alas dan sisi tegak atasnya sama. Yang kedua, sisi alas dan sisi atasnya sejajar. Kemarin sudah saya jelaskan apa maksudnya sejajar. Sejajar tuh begini. Sejajar tuh begini. Ini kalau ini diteruskan, ini juga diteruskan, ini garis ini tidak akan bertemu ya. Kedua garis ini tidak akan bertemu, itu namanya sejajar. Kita lihat. Nah, ini sisi atas dan sisi alasnya ini sejajar. Sama ini. Kalau ini diteruskan terus ke kanan, ini juga diteruskan ke kanan, ini tidak akan pernah menempel gitu ya, tidak akan pernah menyatu misalnya begini ya. Nanti misalnya lama-lama menyatu begini tidak gitu ya. Jadi itu namanya sejajar ya, sama sejajar. Sisi alas, ini pertama sisi alasnya bentuknya sama, yang kedua sejajar. Apakah misalnya kalau dia tidak sama terus sejajar? Iya, ada juga. Misalnya bentuknya tidak sama tapi sejajar ya tetap tidak akan ketemu gitu ya. Jadi kalau prisma tegak ciri-cirinya sama dan sejajar. Yang ketiga, banyaknya sisi tegak
sama dengan banyaknya titik sudut dari sisi alasnya. Maksudnya itu apa tuh? Coba perhatikan. Banyak sisi tegaknya sama dengan banyaknya titik sudut atasnya atau alasnya. Coba kita lihat sisi tegaknya. Ini sisi tegaknya ya. Nih, 1, 2, sama yang di belakang ya kan. Ulang-ulang. Yang sisi belakang dulu lah. Sisi belakang tuh sana, belakang tuh 1. Sisi kanan yang ini, sisi kiri yang ini. Berarti sisinya ada yang tegak. Ini tegaknya, tegak lurus nih maksudnya yang begini tegak. Itu ada berapa? Ada 3 belakang, kanan dan kiri. Sama jumlahnya dengan titik sudutnya yang ada di atas atau di alas nih. Ini titik sudutnya. Ini. Jadi kalau titik sudutnya 3 berarti nanti sisi tegaknya juga nanti akan ada 3. Gitu. Itu maksudnya ya. Jadi bagaimana sudutnya, jumlah sudutnya ini, jumlah sudutnya itu sama dengan sisinya nanti, jumlah sisinya nanti yang sama di belakang. Gitu ya. Oke. Lalu yang keempat, sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tegaknya, yaitu makanya dia tidak condong, selalu tegak lurus. Ini maksudnya segini. Ini sisi alasnya ini tegak lurus gitu ya. Ini tegak lurus. Kalau kita ambil sudut di sini, dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu namanya tegak lurus ya. Ya, ini adalah prisma tegak gitu ya. Jadi seperti itu, ada 4. Diulang lagi sifat prismanya. Alasnya sama, sini aja ya. Yang pertama, alasnya sama dengan atasnya. Lalu kemudian jumlah sisi tegaknya sama dengan belum. Sejajar. Yang kedua sejajar atas dengan alasnya. Lalu yang ketiga jumlah sisi tegaknya nih dengan yang di belakang itu sama dengan titik sudut atasnya atau alasnya gitu ya. Dan yang keempat adalah selalu tegak lurus, yang atas tegak lurus dengan sisi tegaknya gitu ya, dan akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat prisma gitu ya. Ini bisa dijadikan contoh yang di sini. Prisma itu, nama prismanya itu tergantung dengan sisi alas dan atasnya. Maka itulah nama prismanya. Seperti tadi yang ini kan, ini disebut prisma segi 3. Astagfirullah. Jadi begini. Salah. Ini namanya prisma segitiga. Kenapa? Karena bentuk alasnya dan bentuk atasnya berbentuk segitiga. Jadi namanya itu sesuai dengan nama alas dan nama atasnya. Nah, kalau gini bisa dilihat juga. Berarti ini namanya apa? Prisma persegi panjang. Prisma segi 4. Nah, ini juga berarti kan sama ya. Prisma persegi panjang ini prisma segitiga. Ini juga prisma segitiga. Nah, ini prisma bisa juga disebut prisma segi 4 gitu ya. Namun secara khusus nanti bisa kita sebut sebagai, kalau yang ini adalah balok, ini namanya juga balok, ini namanya kalau semua sisinya sama, ini kita sebut sebagai kubus gitu kan, nama lainnya. Tapi kalau nama umumnya adalah prisma segi 4. Lalu ini ada berapa nih sisinya? Ada 5. Berarti ini adalah prisma segi 5. Tugas kalian adalah menggambar aja, menggambar. Kalian buat prisma segi yang enggak biasa lah ya, atau tulis semua ya. Menggambar prisma segitiga, segi 4 dan segi 5. Ini bisa dilihat. Cara gambarnya kalian bisa lihat sini lah. Nah, ini cara gambarnya adalah buat dulu sisi atas segitiga, baru nanti buat lagi sisi bawahnya sama gitu. Lalu tinggal tarik. Nih. Ini ke sini, udah jadi gitu ya. Kenapa ini garis putus-putus? Karena dia sebenarnya tidak tampak, makanya dijadikan garis putus-putus.
ulang ya. Jadi begini, buat dulu atasnya, lalu buat alasnya dengan dengan bentuk yang sama, lalu tarik garis. Nah, ini sudah jadi. Cuma nanti ustazah harapkan kalian pakai yang rapi lah gitu ya, pakai penggaris, pakai pensil gitu ya. Nggak usah pakai pulpen, nanti susah dihapus gitu ya. Jadi kalian buat prisma segitiga, segi 4 dan segi 5 gitu ya. Nah, itu aja tugasnya. Ya, tadinya ustazah mau menjelaskan lagi nih, cuman waktunya ya cukup itu dulu lah ya, cukup itu dulu yang kalian pahami tentang sifat-sifat prisma tegak. Ya, itu ya. Baik, demikian dari ustazah, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.